sebagainya, dan mungkin boleh terjelaskan dalam hal ini. Mungkin dalam bulan depan kita akan adakan program barangkali akan bersama-sama terus untuk memaklumkan kepada bangsa Kemeragam berkaitan dengan matlamat yang kita bincang sebentar tadi. Saya minta Tuan Jonathan dulu. Terima kasih. Tentulah pertumbuhan Kemeragam Indonesia kebiasaan untuk usaha yang dilakukan pertumbuhan Kemeragam besar-besaran. Tetapi karena kita tidak mempunyai satu perkara dalam kelembagaan yang membolehkan kita bercakap tentang politik, maka jika kegiatan pertumbuhan Kemeragam besar ini menyebabkan kegiatan politik, maka kita akan melihat dari jauh. Iya. Tetapi saya pikir pertumbuhan Kemeragam besar ini lebih bijak daripada pertumbuhan Kemeragam Indonesia karena kedudukan yang sudah lama berjuang, dan sudah pasti presidennya akan bijak memilih satu program di mana pertumbuhan Kemeragam Indonesia dapat menyisipkan diri bersama kita. Iya. Jadi itu perbedaan. Iya. Tidak mungkin pandangan daripada Tuan Benji sendiri berkaitan dengan tidak lama lagi, mungkin dalam ini dalam mungkin bulan ini atau bulan depan atau dalam tahun ini akan diadakan beberapa program-program yang mana program yang melibatkan bukan khusus kepada mana-mana organisasi sama ada persatuan pertukaran, tetapi khusus terus kepada bangsa Kemeragam. Jadi apa daripada persatuan itu sendiri komitmen untuk membantu untuk memperlancarkan program yang dirancang. Terima kasih. Diberikan persatuan Kemeragam sendiri sebenarnya untuk makluman, sebenarnya saya menyangkal pada awalnya saya menyangkal apa yang ini di Presiden Pertubuhan Kemeragam Malaysia ini katakan yang kita ini bijak. Sebenarnya tidak, kami tidak bijak dan juga tidak pandai. Kami ini pun belajar menekan. Jadi itu pasal saya awal katakan tadi, ini Pertumbuhan Kemeragam ini, wujudnya Pertumbuhan Kemeragam Malaysia ini adalah pelengkap, karena kami senantiasa meminta petunjuk ajaran dan juga garis panduan apa yang patut, apa yang tidak patut. Karena kami sudah akui yang kami bukan pandai, kami masih belajar. Dan saya bersyukur dengan adanya Pertumbuhan Kemeragam Malaysia. Untuk makluman kita baru bersuara pada 19 hari bulan ini Jun. Dalam surat tersebut saya telah mengatakan bahwa akan wujud persamaan yang baik di antara dua kapal besar bangsa Kemeragam ini, dan rata-rata ahli persatuan menyambut baik apa yang saya telah utarakan itu nanti. Begitu juga pada surat hari ini di dataran Bemuka kita telah menjelaskan sekali lagi saudara ahli majelis tertinggi yang baru datang, kita telah menjelaskan betapa satu masa akan datang ini kita bersatu dalam dua perjuangan untuk mengangkat martabat bangsa Kemeragam. Dan untuk permulaan, jika ada acara seperti yang acara yang dibuat oleh saudara sekali itu, dan saya pahamkan Presiden Persatuan dan Pertumbuhan Kemeragam ini dibagi peluang untuk bercakap, dan itu adalah belakang pertama kita untuk bercakap, merayu kepada ahli-ahli supaya menghentikan kemarahan. Khususnya saya merayu kepada ahli Kemeragam, Persatuan Kemeragam ini supaya tidak membuat andaian ataupun lebih-lebih tuduhan yang tidak baik kepada pertumbuhan, karena sebenarnya kewujudan pertumbuhan ini adalah pelengkap kepada mengangkat martabat bangsa Kemeragam sendiri. Dan juga dalam menjalankan pada acara pesta menggunakan
peringkat tinggi kemerdekaan yang ditetapkan di Dataran Mekupa pada 24 hari bulan Juli sebelum kita berpuasa, kita telah menyatakan bahwa kita menjemput secara resmi yang berbahagia Presiden, Pertubuhan Kemerdekaan dan semua ahli majelis tertinggi termasuk penasihat untuk sama-sama duduk, dan saya cakap juga tadi untuk sama-sama makan dengan Ketua Menteri pada masa makan hari tersebut. Jadi kita telah memulakan langkah untuk memberi nasihat dan pandangan kepada semua kita punya ahli-ahli supaya terus menerima persahabatan yang baik ini jadi untuk bangsa kemerdekaan sendiri. Jika tidak diterima dan jika tidak dipahami oleh peringkat Arundi, maka orang lain, bangsa lain akan masuk di celah-celah perpecahan, jika wujud perpecahan dan menghancurkan bangsa kemerdekaan itu sendiri. Jadi sekarang ini saya mengharapkan supaya perjuangan ini sama-sama dapat diteruskan untuk bangsa kita juga, bangsa kemerdekaan itu sendiri. Oke, dan itulah tadi penjelasan yang sangat jelas daripada Tuan Betina, Presiden Persatuan Kemerdekaan Sabah Bersatu. Dan sebelum kita menutup, saya ingin meminta sedikit ulasan berkaitan dengan harapan kedua organisasi ini, harapan terhadap bangsa kemerdekaan itu sendiri. Jadi kita mulakan dengan Tuan Jonathan, dipersilakan harapan. Terima kasih. Saya mengharapkan pertumbuhan kemerdekaan Malaysia ini, mengharapkan supaya golongan cerdik pandai, golongan profesional, golongan yang kita anggap sebagai bergaya dan itu seperti peniaga yang bergaya, pesawat, supaya tampil untuk bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa kita. Malumlah pertumbuhan sukarela ini biasanya dia menyediakan konsep, menyediakan ideologi, dan ideologi itu tidak boleh dilaksanakan tanpa sokongan. Sesuatu ideologi itu perlu diperjuangkan, dan perjuangan itu dalam melibatkan ribuan, ratusan ribu sesuai dengan jumlah bangsa dimana. Dan satu perjuangan atau satu ideologi tidak dapat dicapai jika hanya sedikit yang terlibat. Dia memerlukan ramai orang. Itulah kejayaan dalam satu ideologi. Ideologi kita sekarang adalah mengadu dan menetapkan masa. Kalau ideologi itu tinggal dalam persatuan dia, dipahami atau diperjuangkan oleh ahli-ahli kita, dia tidak akan berjaya. Dan kejayaan sesuatu bangsa itu adalah kejayaan perjuangan dan ideologi. Saya menyuruh kepada semua bangsa kemerdekaan, terutama mereka yang berbakat dalam semua jenis kemerdekaan, terutama IT, dalam penulisan, dalam pendidikan, dalam nyanyian, dalam tarian, dalam budaya apa saja, untuk tampil sama-sama berjuang dalam mendapatkan bangsa kita. Ideologi kita merangkum banyak aspek sebagai untuk memajukan bangsa kemerdekaan ini. Dia adalah sangat menyeluruh, dan kita melihat kemerdekaan ini bukan melihat sebagai kampung, tetapi juga sebagai wilayah. Kalau dahulunya dipanggil pembangunan, tapi hari ini kita sebut wilayah. Apabila kita sebut wilayah, maka
dengan sendirinya ada satu gagasan yang besar yang perlu diperjuangkan beberapa hal. Dan dengan penjelasan yang dibuat oleh Presiden Persatuan Pesawat dan juga yang telah saya jelaskan, janganlah ragu-ragu pertama sekali yang pegawai kerajaan ini untuk menyertai, karena kita tidak berjuang bermotifkan politik. Jangan disalah tafsir apa yang dicakap oleh Presiden Persatuan Lembaga Nusa Barat, yaitu karena dalam kelembagaan ada digunakan cakap politik, tapi sebenarnya dia cakap politik bukan maksud untuk mendapatkan kuasa, karena persatuan yang beliau pimpin ini adalah sukarela yang tidak digunakan untuk pertanian dan pilihan raya. Hanya kelebihannya ataupun kuasa itu dimana bercakap tentang politik saja, dan saya rasa itu tidak memudaratkan bagi kita kerajaan untuk datang bekerjasama dengan kita dalam memperjuangkan mempertahankan bangsa. Jadi maklumlah kalau pertumbuhan yang turunnya memotif politik ini, terutama kerajaan dia takut, dia merasa ragu karena takut mendapat kesulitan akibat dari pemerintahannya, takut ditukar kerja, turun pangkat, tidak naik pangkat dan sebagainya. Itulah yang mereka takut. Tapi percaya bahwa pertumbuhan ini akan melindungi, akan memahami kepentingan mereka, akan memahami risiko yang mereka tanggung, dan sebagai pertumbuhan sebenarnya melindungi kepentingan